Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muti Atun Habibah, NIM 2184203041. Saya dari Universitas Muda, Fakultas Pendidikan, Prodi Fisika semester 5. Jadi saya akan membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari dosen pengampu Ibu Diana Novitasari MSc dengan mata kuliah Laboratorium Fisika. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama dari PPT saya. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian multimeter. Jadi multimeter di sini itu adalah sebuah alat ukur sederhana yang bisa mengukur berbagai besaran. Misalnya tegangan listrik PLN, tegangan batu baterai, arus rangkaian DC, hambatan kawat, dan juga multimeter ini dapat mengukur berbagai kondisi komponen. Dan multimeter ini bisa untuk mengukur elektronika tersebut baik atau tidaknya. Itu penjelasan terkait pengertian multimeter. Kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu skema fungsi. Skema fungsi ini ada 3 komponen. Yang pertama ampermeter, yang kedua voltmeter, dan yang ketiga ohmmeter. Jadi ampermeter ini adalah sebuah pengukuran arus listrik DC yang biasanya digunakan untuk mengukur lampu LED ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada voltmeter. Voltmeter itu biasanya untuk mengukur tegangan listrik pada batu baterai dan PLN. Dan poin yang terakhir ada ohmmeter. Jadi ohmmeter itu pengukuran kondisi komponen baik atau tidaknya pada resistor tersebut. Tadi penjelasan mengenai skema fungsi baik ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Kemudian kita beralih ke bagian multimeter. Jadi di sini banyak sekali ya teman-teman bagian multimeter. Yang pertama ada jarum penunjuk, itu berfungsi untuk menunjukkan besaran yang ditunjuk. Ketika kita mau mengukur sesuatu nanti, jarum penunjuk itulah yang untuk menunjukkan besaran yang akan kita ukur nanti. Kemudian ada positif terminal, ada range selector switch, kemudian ada lubang kutub negatif, itu untuk memasukkan kabel yang berwarna hitam. Lalu ada lubang kutub positif, itu untuk memasukkan kabel yang warna merah. Segala berfungsi untuk membaca hasil lahir dari komponen listrik yang telah diukur. Itu fungsi skala. Ada zero axis curve, itu untuk mengkalibrasi skala supaya dia bernilai 0 kembali. Itulah penjelasan saya terkait bagian-bagian multimeter. Kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu langkah-langkah pengukuran volt AC atau biasanya disebut dengan arus bolak-balik. Biasanya ini digunakan pada terminal ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama untuk mengukur arus volt AC atau arus bolak-balik ini, itu yang pertama arahkan saklar pada posisi AC. Perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur itu lebih besar dari tegangannya. Kemudian yang kedua, perkirakan besaran tegangan yang akan kita ukur. Upayakan saklar pemilih pada batas ukur yang lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Jadi di sini saklar pemilih pada batas ukur lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Misalnya, kita akan mengukur tegangan yang 25 volt. Maka saklar yang akan kita arahkan itu harus menuju ke batas ukur yang 50 volt. Kemudian akan muncul skala yang akan kita ukur. Langkah yang pertama, arahkan saklar pemilih pada posisi DC. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur. Nah, di sini upayakan saklar yang akan kita ukur itu tegangannya lebih besar. Jadi contoh
ketika tegangan yang akan kita ukur 25 volt, maka arahkan saklar pada batasan 50 volt. Jika tidak, nanti bakal terjadi kerusakan pada alat multitester. Jadi ingat ya teman-teman, jika kita ingin mengukur tegangan suatu benda, harus lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Contoh yang sudah saya contohkan tadi, ketika kita akan mengukur tegangan yang besarnya 25 volt, maka saklar yang kita arahkan itu harus lebih besar dari alat yang akan kita ukur tadi. Misal 50 volt. Jadi intinya harus lebih besar dari alat yang akan kita ukur. Kemudian yang ketiga, hubungkan kabel yang ketiga, hubungkan kabel merah itu ke kutub yang positif. Kemudian kabel yang hitam kita hubungkan ke kutub yang negatif. Selanjutnya kita lihat berapa skalanya. Jadi teman-teman, di sini yang akan saya praktekkan adalah pengukuran volt DC atau arus searah. Jadi di sini ada ketentuan-ketentuannya. Ketika kita dari switch 0,25, jadi papan skalanya mulai dari 0 sampai 250. Ketika kita dari switch 0,5, maka papan skalanya mulai dari 0 sampai 50. Kemudian, tadi pada switch 0,25, setiap garis itu harus ditambah 5 ya, dan harus dibagi dengan 1000. Pada switch 0,5, itu harus ditambah dengan 5 dan dibagi dengan 100. Pada switch 2,5, maka papan skalanya mulai dari 0 sampai 250. Skalanya ditambah 5 dan dibagi 100. Untuk switch ke-10, papan skalanya 0 sampai 10 dan skalanya ditambah dengan 0,25. Pada switch 50, papan skalanya 0 sampai 50. Skalanya ditambah dengan 1. Pada switch 250, papan skalanya 0 sampai 250. Skalanya ditambah dengan 5. Pada switch 1000, papan skalanya dari 0 sampai 10. Skalanya 0,2. Di skalanya ditambah dengan 0,2 dan dikali dengan 100. Itu untuk pengukuran tetap pada volt DC atau biasanya disebut dengan arus searah. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita masukkan dulu kabelnya. Yang hitam untuk yang negatif ya teman-teman. Yang merah untuk yang positif. Jadi yang akan kita gunakan adalah ini, baterai. Baterai di sini memiliki tegangan 1,5 volt ya teman-teman. Maka switchnya harus kita arahkan. Nah di sini switchnya mulai dari 0,25, 0,5, 2,5, 10, 50, 250 sampai 1000. Berhubung di sini tegangan pada baterainya 1,5, maka kita ambil yang di atas 1,5. Jadi di sini kita ambil 2,5 ya. Sudah. Kita coba ya. Yang merah untuk yang positif ya teman-teman. Positif. Kita coba. Dari situ bisa dilihat skalanya. Nah tadi pada kita lihat untuk switch yang 2,5 itu papan skalanya mulai dari 0 sampai 250. Di situ 0 sampai 250 ternyata dia menempat pada skala yang bernominal 150. Berhubung skalanya pas di titik yang hitam, jadi tidak perlu ditambah dengan 5 ya. Jadi langsung saja kita masuk ke rumusnya. Jadi skala dibagi dengan 1000. Ini teman-teman dibagi dengan 100. Skala dibagi dengan 100.
dibagi dengan 100. Skalanya bernilai 150 ya tadi, 150 dan dibagi 100. Jadi nilainya 1,5. Jadi benar ya teman-teman, ini tegangan listrik pada baterai ini 1,5. Didapat dari mana? Skala yang kita lihat tadi itu dia bertempat pada 150. Kemudian pada rumus, ketika switchnya 2,5, maka papan skalanya harus, ketika sudah mendapatkan papan skalanya, maka harus dibagi dengan 100, maka dapatlah 1,5. Untuk baterai yang memiliki tegangan 1,5 volt. Video terkait multimeter semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya Sri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.